Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Mathematics Study Club. Kali ini saya akan membahas induksi matematika pada keterbagian Matematika Umum kelas 11. Sebelumnya silahkan untuk memberikan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video terupdate dan bermanfaat. Ingat, matematika sangat mudah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi tentang prinsip induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah awal. P1 benar. Jadi kita akan membuktikan bahwa P1 benar atau Pm benar jika N lebih besar sama dengan M. Langkah kedua adalah langkah induksi. Nah, menyatakan langkah induksi itu jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. PK di sini disebut dengan hipotesis induksi. Kali ini kita akan membahas induksi matematika pada keterbagian. Pernyataan A habis dibagi B itu akan bersinonim dengan A kelipatan B. B faktor dari A, B membagi A. Nah, jadi kalau ada A habis dibagi B, contoh 27 itu habis dibagi 3. Artinya berarti 27 sama dengan 3 kali sesuatu. Nah, sesuatunya berapa di sini? Kebetulan 9. Jadi, habis dibagi 3, 27 habis dibagi 3, artinya 27 sama dengan 3 kali. Begitu pula kalau 27 kelipatan dari 3, berarti artinya 27 sama dengan 3 kali. Sama. Nah, 3 faktor dari 27. Yang berikutnya, 3 faktor dari 27 artinya sama. 27 sama dengan 3 kali 9. 3 membagi 27. Berarti artinya 27 sama dengan 3 kali sesuatu. Sesuatunya adalah 9. Jadi, dari keempat bilangan tersebut, akhirnya nanti akan bisa kita menyatakannya adalah A sama dengan B dikali sesuatu. Oke, jika P habis dibagi A dan Q habis dibagi A, maka penjumlahannya P plus Q juga dihabis dibagi A. Nah, ini beberapa sifat yang perlu diketahui untuk induksi matematika pada keterbagian. Berikutnya kita akan membahas beberapa soal tentang pembuktian menggunakan induksi matematika khususnya pada keterbagian. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N dikali N plus 1 merupakan bilangan genap. Ingat, bilangan genap itu bilangan yang bisa atau habis dibagi dengan 2. Berarti bisa dinyatakan dengan 2 kali sesuatu. Dengan sesuatunya atau P-nya itu adalah anggota bilangan asli, natural. Oke, untuk pembuktian menggunakan induksi matematika, langkah yang pertama itu akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Maka pernyataannya akan menjadi 1 plus 1. Ini akan sama dengan 2. Oke, 2 bilangan genap. Berarti
benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang kedua adalah asumsikan benar untuk N sama dengan K atau PK. Maka pernyataannya menjadi K. Jadi N ini diganti dengan K. K plus 1 merupakan bilangan genap. Atau bisa kita nyatakan dengan 2 kali sesuatu, 2P anggaplah, dengan P anggota bilangan asli. Ini disebut juga dengan hipotesis induksinya. Langkah yang ketiga adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1. Maka pernyataannya menjadi N ini kita ganti dengan K plus 1. N-nya ganti dengan K plus 1 plus 1. Nah, ini merupakan bilangan genap atau kita bisa tulis dengan 2 kali sesuatu, di mana sesuatunya anggota bilangan asli. Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke, kita buktikan untuk yang N sama dengan K plus 1. Kita ingat, dalam pembuktian kita mulai dari ruas kiri sehingga diperoleh yang ruas kanan. Oke, kita mulai dari ruas kiri. K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2. Oke. Nah, ini akan sama dengan K plus 1 kali K. Berarti K dikali K plus 1. Ditambah K plus 1 kali 2. Berarti 2 kali K plus 1. Ingat, kalau pada saat kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1, hipotesis induksi selalu dipakai. Nah, lihat di sini hipotesis induksinya. K plus 1 sama dengan 2P. Maka K plus 1 ini kita ganti dengan 2P. Ditambah 2 kali K plus 1. Gunakan sifat distributif, 2-nya dikeluarkan menjadi P plus K plus 1. Jadi ini 2 kali sesuatu. Kita anggap dengan Q. Q-nya adalah P plus K plus 1. Dimana Q pasti anggota bilangan asli. Karena P-nya asli, K-nya asli, dan 1. Jadi terbukti untuk pada saat N sama dengan 1 benar. Dengan asumsi N sama dengan K benar mengakibatkan PK plus 1 benar. Maka N plus 1 merupakan bilangan genap untuk setiap bilangan asli N. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita akan bahas soal buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N kuadrat min N ditambah 41 merupakan bilangan ganjil. Nah, ini bilangan ganjil. Soal sebelumnya tentang bilangan genap bisa dinyatakan dalam bentuk 2P. Kalau bilangan ganjil bisa dinyatakan dalam bentuk 2P min 1. P-nya anggota bilangan asli. Nah, ini untuk bilangan ganjil. Oke, kita buktikan dengan tahapan induksi matematika. Tahapan pertama akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti kita buktikan 1 kuadrat dikurang 1 plus 41 sama dengan 41. 41 bilangan ganjil? Ya, benar. Bilangan ganjil. Tahapan kedua, asumsikan benar. Untuk apa? Untuk N sama dengan K. Maka K kuadrat dikurang K ditambah 41 merupakan bilangan ganjil. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk 2P min 1, P-nya anggota bilangan asli.
Tahapan berikutnya adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya berarti N di sini ganti dengan K plus 1. K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1 plus 41 merupakan bilangan ganjil. Atau kita bisa nyatakan dengan 2Q dikurang 1 Q anggota bilangan asli. Oke, ini yang akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita buktikan dengan mulai dari ruas sebelah kiri, yaitu K plus 1 kuadrat dikurangi K plus 1 ditambah 41. Kita jabarkan K kuadrat plus 2K plus 1 itu untuk K plus 1 kuadrat. Yang ini kalikan negatif, negatif K, negatif 1 plus 41. Sama dengan K kuadrat plus K plus 41. Ingat, kita arahkan ke hipotesis induksi yang kita asumsikan benar, PK, yaitu K kuadrat min K plus 41. Maka kita munculkan K kuadrat min K plus 41. Ini betul, ini udah betul. Nah, di sini di atas ada plus K, yang kita inginkan min K, berarti harus ditambahkan dengan 2K. Dari hipotesis induksi, K kuadrat min K plus 41 sama dengan 2P min 1. 2P min 1 plus 2K. 2K dan 2P kita keluarkan 2-nya dengan sifat distributif. 2P plus K min 1. Berarti akan sama dengan 2Q min 1. Dengan Q sama dengan P plus K. Dan pasti Q anggota bilangan asli. Perhatikan di sini bilangan ganjil. Jadi P1 benar, dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 bernilai benar, maka N kuadrat min N plus 1 merupakan bilangan ganjil untuk setiap bilangan asli N. Gimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, salah satu faktor N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 2N adalah 3. Nah, kalau udah ada faktor itu hampir sama dengan bahasanya dengan habis dibagi. Berarti ini adalah kelipatan dari 3. Kita akan buktikan. Tahapan awal adalah kita akan buktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 3, 3 kali 1 kuadrat, plus 2 kali 1, sama dengan 1 plus 3 plus 2, sama dengan 6. Apakah 6 kelipatan 3? Ya, benar. 6 adalah kelipatan 3. 3 kali 2. Oke, tahapan kedua, hipotesis induksi. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya adalah K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 2K adalah faktor. Salah satu faktornya adalah 3. Berarti bisa kita nyatakan ini dengan 3 kali P. P anggota bilangan asli. Tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya N ini kita ganti dengan K plus 1. K plus 1 pangkat 3 ditambah 3 K plus 1 kuadrat ditambah 2 K plus 1, salah satu faktornya adalah 3. Berarti bisa dinyatakan dengan 3 dikali sesuatu.
di mana sesuatunya adalah anggota bilangan asli. Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke, mari kita buktikan. Dari ruas kiri kita jabarkan sehingga diperoleh ruas kanan. Ruas kirinya adalah K plus 1 pangkat 3, K plus 1 pangkat 2, ditambah 2, K plus 1. Sama dengan, kita jabarkan K plus 1 pangkat 3. Kita jabarkan menjadi K pangkat 3, 3K kuadrat, plus 3K plus 1. Kita tambahkan 3K plus 1 kuadrat. Kita jabarkan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Plus 2K plus 2. Kita sederhanakan. K pangkat 3 plus di sini ada 3K kuadrat, 3K kuadrat menjadi 6K kuadrat. 3K, 3 kali 2 berarti 6K, ditambah 2K, berarti 11K. 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, sama dengan 6. Sama dengan, perhatikan, kita harus selalu melibatkan hipotesis induksi. K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 2K. Berarti kita pecah ini. K pangkat 3. Ya. Plus 3K kuadrat plus 2K. Ditambah 6K kuadrat. Sedangkan itu sudah kita ambil 3K kuadrat. Berarti tinggal 3K kuadrat. 11K. Di sini sudah kita ambil 2K, berarti plus 9K plus 6. Dari hipotesis induksi PK bahwa K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 2K sama dengan 3P, makanya kita ganti dengan 3P. Plus, yang ini adalah 3K kuadrat, 9K plus 6. Gunakan sifat distributif, 3-nya dikeluarkan di P, plus K kuadrat plus 3K plus 2. Nah, ini kita anggap sesuatu deh. Jadi jawabannya adalah 3 kali sesuatu. Atau kita tulis 3Q. Di mana Q sama dengan P plus K kuadrat plus 3K plus 2. Dan Q anggota bilangan asli. Ternyata kita terbukti P1 benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar kelipatan 3. Maka salah satu faktor N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 2N adalah 3 untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 2 pangkat 2N plus 1 habis dibagi 3. Oke, kita jawab menggunakan induksi matematika. Tahapan pertama akan dibuktikan benar. Untuk N sama dengan 1. Maka pernyataan ini 2 kali 1 plus 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 1, 2 pangkat 3, 8, tambah 1, 9. Oke, apakah 9 habis dibagi 3? Ya, benar. Karena 9 bisa dituliskan dengan 3 kali 3. Tahapan kedua adalah asumsikan benar. Untuk N sama dengan K, maka pernyataannya menjadi 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 1 habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3 ini bisa kita tulis 3P, di mana P anggota bilangan asli. Tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus
1. Maka pernyataannya B2. N ini kita ganti dengan K plus 1. 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Nah, ini kita akan buktikan bahwa dia adalah habis dibagi 3 atau 3 kali sesuatu. Kita anggap 3 Q. Q-nya anggota bilangan asli. Nah, yang ini yang kita akan buktikan. Oke. Kita mulai dari ruas sebelah kiri. 2 pangkat 2K plus 1 plus 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2K plus 1 plus 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2K plus 1 dikali 2 pangkat 2 plus 1. Sifat eksponen. Oke, 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 2 pangkat 2K plus 1 plus 1. Oke, kita arahkan, kita munculkan hipotesis induksinya. 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 1 sama dengan 3P. Oke, berarti yang ini kita pecah. 4 itu berarti 1 plus 3. Berarti ini 1 kali 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 3 kali 2 pangkat 2K plus 1. 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, perhatikan dari hipotesis induksi yang ini 2 pangkat 2K plus 1, ini maaf 2K, 2K plus 1 ditambah 1 itu sama dengan 3P. Ditambah 3 kali 2 pangkat 2K. 3, keluarkan 3-nya. Sama dengan 3 kali sesuatu. Anggaplah 3 Q dengan Q-nya sama dengan P plus 2 pangkat 2K plus 1 dan Q anggota bilangan asli. Terbukti bahwa P1 benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 sama kelipatan 3 juga benar. Maka pernyataan 2 pangkat 2N plus 1 ditambah 1 habis dibagi 3 adalah benar untuk setiap bilangan asli N. Kita tulis QED. Gimana? Sangat mudah. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, salah satu faktor dari 2 pangkat 2N-1 plus 3 pangkat 2N-1 adalah 5 atau habis dibagi 5 atau kelipatan dari 5. Oke. Kita jawab dengan induksi matematika. Prinsip yang pertama. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka pernyataan ini menjadi 2 pangkat 2 kali 1 dikurang 1. 3 pangkat 2 kali 1 dikurang 1. 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1. 2 tambah 3, 5. Apakah 5 faktor dari 5? Ya, benar. Untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya 2 pangkat 2K dikurang 1 plus 3 pangkat 2K dikurang 1. Salah satu faktornya adalah 5. Kita bisa tulis sama dengan 5P. P-nya anggota bilangan asli. Tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi 2 pangkat 2, N-nya ganti dengan K plus 1 dikurang 1 plus 3 pangkat 2
K plus 1 dikurang 1. Ini juga salah satu faktornya ada 5, maka bisa kita tulis 5 Q, di mana Q anggota bilangan asli, dan ini yang akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Oke, mari kita buktikan. Seperti biasa, kita mengerjakan dari ruas kiri, kita selesaikan sehingga dapat ruas kanan. Ruas kirinya 2 pangkat 2 dalam kurung K plus 1 dikurang 1 ditambah 3 pangkat 2 K plus 1 dikurang 1 sama dengan, kita sederhanakan menjadi 2 pangkat ini 2K plus 2 min 1. 2K min 1 plus 2 ditambah 3 pangkat 2K min 1 plus 2. Sama dengan gunakan sifat eksponen menjadi 2 pangkat 2K min 1 kali 2 pangkat 2. 3 pangkat 2K min 1 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 2K min 1 ditambah 3 pangkat 2 adalah 9 kali 3 pangkat 2K min 1. Oke. Di sini ada 4, di sini 9, kita pecah 9-nya menjadi 4 kali 2 pangkat 2K min 1. 9 adalah 4 ditambah 5, berarti 4 kali 3 pangkat 2K min 1 plus 5 kali 3 pangkat 2K min 1. Jadi kita harus pintar-pintar, harus cerdik ya, mengarahkan ke hipotesis induksi. Ada 4 sifat distributif. 4 dalam kurung ini 2 pangkat 2K min 1 ditambah 3 pangkat 2K min 1 ditambah 5 kali 3 pangkat 2K min 1. Nah, dari hipotesis induksi ini muncul akhirnya ya, dan ini sama dengan 5P. Berarti kita bisa tulis 4 dikali 5P plus 5 kali 3 pangkat 2K min 1. Kita perhatikan, ini ada 5, ada 5. Berarti bisa ditulis 5 buka 4P plus 3 pangkat 2K min 1. Kita asumsikan sama dengan 5Q. Nah, apa itu Q-nya? Q-nya adalah 4P plus 3 pangkat 2K min 1. Dan Q anggota bilangan asli. Perhatikan, 5Q yang akan kita buktikan juga sama dengan 5Q. Ternyata P1 benar, dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka pernyataan salah satu faktor 2 pangkat 2N min 1 plus 3 pangkat 2N min 1 adalah 5, benar untuk setiap bilangan asli N. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 5 pangkat 2N plus 3N min 1 habis dibagi 9. Oke, kita jawab menggunakan prinsip induksi matematika. Langkah yang pertama apa? Oke, betul. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka pernyataannya adalah 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 dikurang 1. 5 pangkat 2, 25 ditambah 3 dikurang 1. Sama dengan 27. Apakah habis dibagi 9, 27? Benar, karena bisa ditulis 9 dikali 3. Yang kedua, apa? Ya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 5 pangkat 2K plus 3K dikurang 1 habis dibagi 9. Habis dibagi 9 bisa dituliskan sama dengan 9 kali sesuatu. 9 kali P, P-nya bilangan
asli. Tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya seperti apa? Ya, N di sini ganti dengan K plus 1, berarti 2 K plus 1 ditambah 3 K plus 1 dikurang 1. Ini pun habis dibagi 9, maka kita bisa tuliskan 9 kali sesuatu. Anggap 9 Ki, di mana Ki anggota bilangan asli. Ini yang akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Mari kita buktikan PK plus 1. Mulai dari, betul, ruas kiri. 5, 2K plus 1 ditambah 3K plus 1 dikurang 1. Sama dengan, kita jabarkan, 5 pangkat 2K ditambah 2 plus 3K plus 3 dikurang 1. Ini gunakan sifat eksponen, 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 plus 3K ditambah 2 sama dengan 25 5 pangkat 2K plus 3K plus 2. Oke, kita menggunakan cara yang berbeda sedikit dengan yang soal sebelumnya. Dari asumsi atau dari hipotesis induksi diperoleh 5 pangkat 2K sama dengan 9P dikurang 3K ditambah 1. Nah, yang ini yang akan kita substitusikan. Oke, kesubstitusikan ke sini berarti 25, 5 pangkat 2K-nya kita ubah 9P min 3K plus 1 tambah 3K plus 2. Kita kalikan 25 kali 9P dikurang 75K plus 25 plus 3K plus 2 sama dengan 9 dikali 25P dikurang min 75 ditambah 3 min 72. Negatif 72 itu adalah 9 kali 8K. 25 ditambah 2, 27. 9 dikali 3. 9, 9, 9. Gunakan sifat distributif. Diperoleh 9 kali 25P dikurang 8K ditambah 3. Kita bisa tulis sama dengan 9 Ki. Dengan Ki sama dengan 25P min 8K plus 3. Ki anggota bilangan asli. Perhatikan 9 Ki, 9 Ki. Jadi, telah dibuktikan P1 benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 bernilai benar. Jadi, 5 pangkat 2N plus 3N min 1 habis dibagi 9 untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 4 pangkat N plus 1 dikurang 4 adalah kelipatan 12. Oke, kita jawab dengan prinsip induksi matematika. Tahapan pertama, seperti biasa, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka pernyataannya jadi 4 pangkat 1 tambah 1 dikurang 4. 4 pangkat 2 sama dengan 16 dikurang 4, 12. Apakah betul 12 kelipatan 12? Ya, betul. Yang bagian kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Ini adalah hipotesis induksi. Maka pernyataannya menjadi 4 pangkat K plus 1 dikurang 4 merupakan kelipatan 12. Bisa kita tulis sama dengan 12 kali P. P-nya anggota bilangan
asli. Tahapan yang ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi 4. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Plus 1 dikurang 4 merupakan kelipatan dari 12. Kita misalkan 12 Ki. Ki-nya pun bilangan asli. Ini yang akan kita buktikan. Oke, kita buktikan dari ruas kiri. Kita tuliskan ruas kirinya 4 pangkat K plus 1 plus 1 dikurang 4. Sama dengan berapa? Oke, 4 pangkat K plus 1 dikali 4 pangkat 1 dikurang 4 sama dengan. Kita gunakan seperti teknik sebelumnya. Asumsi atau hipotesis induksinya kita ubah 4K plus 1 dikurang 4 sama dengan 12P. Kita ubah menjadi 4K plus 1 sama dengan 12P ditambah 4. Nah, ini kita substitusikan. 4 pangkat K plus 1 kita ubah menjadi 12P ditambah 4. Kali 4 dikurang 4. Berarti 12P kali 4 ditambah 16 dikurang 4. 12P kali 4 ditambah 16 kurang 4 berapa? 12. 12-nya kita keluarkan, gunakan sifat distributif. Berarti ini adalah 4P plus 1 sama dengan 12 Ki, di mana Ki-nya adalah 4P plus 1. Ki pasti anggota bilangan asli. Lihat 12 Ki, di sini 12 Ki. Ternyata P1 benar, dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka 4 pangkat N plus 1 min 4 kelipatan 12 untuk setiap bilangan asli. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N adalah kelipatan 27. Perhatikan untuk soal-soal pengurangan, perhatikan di sini, 41 dikurang 14 sama dengan berapa? Ya, betul, ternyata sama dengan 27. Nah, ini sebagai catatan, jika ada soal-soal, misalkan kita punya A pangkat N plus 1 dikurang B pangkat N plus 1, maka strategi pengerjaannya adalah kita kurangkan dengan A pangkat N kali B. Jadi pangkat N plus 1, jadi kurangi 1 pangkatnya. Kalikan dengan B di sini. Tambahkan dengan bilangan yang sama A pangkat N kali B. Nah, ini kan kalau ditambah negatif plus dengan bilangan sama, ini kan tetap tidak berubah. Yang ini tetap B N plus 1. Nah, nanti dari sini ada A pangkat N, berarti A min B. Ditambah B-nya yang kita keluarkan, A pangkat N min B pangkat N. Nah, ini sebagai catatan. Oke, sekarang kita coba menjawab soal seperti ini. Dengan induksi matematika, tahapan pertama apa? Ya, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti pernyataannya menjadi 41 pangkat 1 dikurang 14 pangkat 1. 41 kurang 14 sama dengan 27. Berarti kelipatan dari 27. Benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua apa? Ya, asumsikan benar untuk N sama dengan K.
Maka pernyataannya menjadi 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K sama dengan kelipatan 27. Anggaplah 27 P. P-nya anggota bilangan asli. Sekarang tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga apa? Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi 41 pangkat K plus 1 dikurang 14 pangkat K plus 1 kelipatan dari 27. Kita tuliskan misalkan 27 Q-nya anggota bilangan asli. Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke, kita buktikan. Ingat kalau untuk membuktikan dari ruas kiri, betul. Jadi 41 pangkat K plus 1 dikurang 14 pangkat K plus 1 sama dengan, nah ini pakai metode ini, maka akan kita peroleh 41 pangkat K plus 1 kita kurangkan dengan 41 pangkat K kali 14 ditambah 41 pangkat K kali 14. Yang ini tetap 14 K plus 1. Berarti ini akan sama dengan 41 pangkat K dikali 41 dikurang 41 pangkat K kali 14 ditambah 41 pangkat K kali 14 dikurang 14 pangkat K kali 14. Gunakan sifat-sifat eksponen. 41 pangkat K, 41 pangkat K. Keluarkan 41 dikurang 14. Ditambah, ini ada 14, ini ada 14. 14 yang dikeluarkan, 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K. 41 pangkat K dikali 27 plus 14 dikali, ingat nih, 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K, lihat ke hipotesis induksi. Ya, ternyata dia sama dengan 27 P. Berarti kita tulis 27 P. Sama dengan, ini ada 27, ini ada 27. Keluarkan 27-nya. 41 pangkat K ditambah 14 P. Berarti bisa kita tuliskan sama dengan 27 Q, di mana Q-nya adalah 41 pangkat K ditambah 14 P. Dan Q anggota bilangan asli. Kita lihat 27 Q di sini pun yang kita akan buktikan sama dengan 27 Q. Ternyata benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk P sama dengan 1 terbukti benar, dengan asumsi benar untuk N sama dengan K mengakibatkan N sama dengan K plus 1 pun benar. Jadi 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N adalah kelipatan dari 27 untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, X pangkat N-1 habis dibagi oleh X-1 dan X tidak sama dengan 1. Nah, ini merupakan fungsi ya, tidak berupa bilangan. Kita jawab menggunakan prinsip induksi matematika. Yang pertama akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Anggaplah P1. Pernyataan ini karena bukan nilai ya. Maka ini X pangkat 1 dikurang 1. Ya pastilah ini habis dibagi X-1. Berarti benar. Oke, tahapan kedua. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya adalah X pangkat K dikurangi 1 habis dibagi oleh X-1. Bisa kita tuliskan X-1 kali P. Anggaplah P-nya bukan fungsi dari X. Oke, sekarang yang ketiga berarti akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus
1. Maka pernyataannya menjadi X pangkat K plus 1 dikurang 1 habis dibagi oleh X min 1. X min 1 anggaplah Qx. Fungsi dari X-nya. Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke. Kita akan mencoba buktikan dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama, kita tetap mulai dari yang ruas sebelah kiri. X K plus 1 dikurang 1 sama dengan X pangkat K dikali X dikurang 1. Sama dengan, perhatikan di sini, X pangkat K-nya kita ubah. Ya, X pangkat K-nya berarti kalau di sini X pangkat K sama dengan X min 1 kali P ditambah 1. Oke, kita gantikan X pangkat K-nya menjadi X min 1 kali PX ditambah 1. Kalikan X dulu ininya, oke. Dikurang 1. Sama dengan X min 1 kali XPX ditambah X min 1. Perhatikan, ini ada X min 1, di sini ada X min 1, berarti X min 1 XPX ditambah 1. Maka bisa kita tulis X min 1 dikali Qx, di mana Qx-nya adalah XPX plus 1. Jadi, X min 1 merupakan faktor dari X pangkat K plus 1 min 1. Betul ya? Oke. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, X pangkat K plus 1 dikurang 1 kita gunakan seperti soal sebelumnya, yaitu mengurangkan dengan X pangkat K, karena di sini 1 berarti kali 1 tetap, dan menjumlahkan dengan X pangkat K kali 1 dikurang 1. Perhatikan, X pangkat K dalam kurung X min 1 ditambah X pangkat K min 1. X pangkat K min 1 dari hipotesis induksi sama dengan ini. Maka kita ganti X min 1 kali P. Oke, di sini ada X min 1, di sini ada X min 1. Berarti X min 1 dikali X pangkat K plus PX. X min 1 dikali Qx, di mana Qx-nya di sini adalah X pangkat K plus PX. Perhatikan di sini. Ya, jadi X min 1 dikali dengan sesuatu. Maka X pangkat K plus 1 min 1 habis dibagi oleh X min 1. Nah, P1 benar. Dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka X pangkat N min 1 habis dibagi oleh X min 1 untuk setiap bilangan asli N. Jadi terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Soal pamungkas. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A plus B. Oke, ini soal ini sama dengan soal-soal sebelumnya. Ya, soal yang agak-agak terakhir itu. Kita coba menjawabnya. Maka tahapan pertama akan dibuktikan benar. Untuk N sama dengan 1. Maka A pangkat 2 kali 1 dikurangi B pangkat 2 kali 1 sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita faktorkan ini menjadi A plus B
A min B. Berarti terbukti bahwa A kuadrat min B kuadrat habis dibagi A plus B. Berarti benar. Yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi A pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K habis dibagi A plus B. A plus B kali sesuatu. Anggaplah P. Ya, jadi P-nya bisa fungsi dari A dan B. Oke. Yang ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi A pangkat 2K plus 1 dikurang B pangkat 2K plus 1 habis dibagi A plus B. Maka ini pun A plus B kalah dengan sesuatu. Ini yang akan kita buktikan. Oke. Mari kita buktikan dari ruas kiri. A pangkat 2 K plus 1 dikurang B pangkat 2 K plus 1 sama dengan A pangkat 2K plus 2. Ingat, metodenya sama. Kita kurangkan, kita tambahkan dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi ini kita kurangkan dengan A pangkat 2K kali B kuadrat. Ditambah A pangkat 2K kali B kuadrat. Ini hanya ide saja, hanya strategi saja. Ya. B pangkat 2K plus 2. Sama dengan, di sini ada A pangkat 2K, A pangkat 2K, berarti A pangkat 2K-nya kita keluarkan. A kuadrat min B kuadrat. Ditambah yang ini B kuadratnya yang kita keluarkan, A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K. Sama dengan A pangkat 2K. A kuadrat min B kuadrat kalau kita faktorkan A plus B, A min B ditambah B kuadrat. Dari hipotesis induksi, A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K sama dengan K, betul. A plus B kali P. Sama dengan, perhatikan di sini ada A plus B, A plus B. Berarti A plus B dikali A pangkat 2K A min B ditambah B kuadrat P. Sama dengan A plus B kali sesuatu. Anggaplah ini adalah Q. Ternyata sama, benar. Jadi untuk P sama dengan untuk P1 atau N sama dengan 1 nilai benar. Dengan asumsi N sama dengan K benar, telah dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 pun bernilai benar. Jadi A pangkat 2 N min B pangkat 2 N habis dibagi oleh A plus B untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Perlu diingat kembali untuk membuktikan induksi matematika di dalam keterbagian. Yang pertama tetap tahapan awal adalah akan buktikan benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Dengan asumsi tersebut, kita akan membuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, pernyataan tersebut benar. Harus sering berlatih supaya terasah otak kita. Allah bisa karena biasa. Dan jangan lupa selalu berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.